kita. Sebentar lagi kita akan sama-sama simak bersama tausiah. Nanti saat tausiah sedang berlangsung, mohon kotak infak yang dekat dengan Bapak Ibu mohon untuk diedarkan. Siapkan infak terbaik Bapak Ibu. Mudah-mudahan infak yang para jamaah sekalian keluarkan mudah-mudahan menjadi catatan amal kebaikan Bapak Ibu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ceramah Ramadan pada malam hari ini akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Dr. Al-Habib Ali Hasan Al-Bahar. Beliau juga salah satu atau beliau adalah Ketua Lembaga Zakat, Amin, Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama. Kepada Al-Habib Ali Hasan Al-Bahar LCMA dengan segala hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi dzikrihi tatma'innul qulub wa tanfarijul qulub wa tasahhalatus surur. Summa salatu wassalam ala nabiyyina wa rasulina wa imamina wa hujjatina wa maulana Muhammad Habibil arwahi wal qulub wa ala alihi wa ashabihi wa kulli man ilaihi mansub. Puja dan puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam untuk Nabi Muhammad SAW, untuk keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang setia sampai akhir masa. Saudara-saudara jamaah Isya Tarawih, yang insya Allah habis itu witir, mudah-mudahan semua kita berlimpah keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam salah satu ungkapan seorang sahabat Nabi mengatakan, "Lau aradallah an yu'adzima ummata Muhammad ma a'tahum syahra Ramadan." Kalau Allah ingin mengazab umat Nabi Muhammad, Allah nggak berikan kepada umat Nabi Muhammad itu bulan suci Ramadan. Ketika Allah memberikan bulan suci Ramadan, berarti umat Nabi Muhammad akan dijauhkan dari. Kemudian yang kedua, Nabi Muhammad yang mengatakan Ramadan ila Ramadan kafaratun lima bainahuma. Ramadan bertemu dengan Ramadan menghapus. Kemudian Nabi Muhammad yang mengatakan idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ughliqat abwabun nar wa sulsilat wa suffidat maradatus syayatin. Apabila datang bulan Ramadan, dibuka pintu-pintu surga. Saya mau tanya sama semua yang hadir di sini. Udah 15 hari lebih, terasa nggak pintu surga dibuka? Terasa nggak? Ada sahabat saya dari Kedutaan Mesir sama Abi atas pendidikan dari Kedutaan Mesir, Arab Sahabat ada bersama Hamdi. Ini sahabat saya dari Kedutaan Mesir. Jadi kalau ada yang anak sekolah Mesir sama sudah 15 hari, malam yang 17, terasa nggak pintu surga dibuka? Ibu terasa nggak, Bu? Ya udah, pertanyaan yang kedua, sudah lebih dari 15 hari pintu neraka ditutup, terasa nggak? Terasa nggak? Sudah hampir 17 hari setan tidak ada, terasa nggak? Mabwa alaina akthar min usbu'ain futihat abwabul jannah. Hal sya'artum bi anna al-jinan futihat abwabuha? Sebagai bahasa Arab sedikit boleh? Gaya. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Setan-setan, kalau ada yang bermaksiat di bulan Ramadan, kalau ada yang bermaksiat di bulan Ramadan lalu mengatakan saya digoda oleh setan, itu fitnah. Setan tidak ada. Terus siapa yang menggoda dia? Setan juga bingung. Setan juga gak digodain aja begini. Bagaimana? Oh,
Apa yang menyebabkan orang bermaksiat di bulan Ramadan padahal pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu? Apa yang menyebabkan mereka masih tergoda? Ternyata ada yang lebih dahsyat dari setan, namanya hawa nafsu. Dan hawa nafsu itu asyaddu min sab'ina syaitan. Hawa nafsu itu lebih dahsyat dari 70 setan. Jadi setiap kita bawa potensi. Setiap manusia ada hawa nafsu. Dan hawa nafsu itu kedahsyatannya lebih dahsyat dari 70 setan. Berarti masing-masing semua. Saudara-saudara, Allah sayang kepada umat Nabi Muhammad. Setiap datang bulan Ramadan pintu surga dibuka. Artinya apa? Jalan menuju surga itu menjadi ringan. Semenjak 16 hari terakhir, ayam menjadi saksi. Biasanya itu ayam udah capek, berkokok, belum ada yang bangun. Semenjak masuk bulan Ramadan, ayam kaget, kok berisik? Ternyata manusia, oh bulan Ramadan, banyak di antara saudara-saudara kita tidak pernah bertemu dengan waktu subuh. Begitu masuk bulan Ramadan, pintu surga. Banyak yang tidak pernah membaca Al-Quran. Kalau di bulan selain bulan Ramadan membaca Al-Quran, mungkin ada yang bertanya, kamu lagi susah ya? Kamu lagi punya masalah ya? Tapi begitu bulan Ramadan datang, Anda ke masjid, subuh-subuh, isya, kemudian nanti 10 malam terakhir akan ada iktikaf, pintu surga dibuka. Pintu neraka ditutup maksudnya apa? Pintu neraka ditutup, paling banyak orang masuk neraka karena apa, Ibu? Orang banyak masuk neraka karena apa, Bu? Hah? Karena orang banyak masuk neraka? Apa? Kenapa? Karena orang masuk surga. Nah ini kalau bukanya kebanyakan makan ini makannya banyak dulu. Jadi Nabi Muhammad SAW mengatakan, wahal yukabbun nas finnar illa hasaidu alsinatih. Bukankah manusia banyak dilempar ke dalam api neraka hasil dari lidah mereka? Begitu masuk bulan Ramadan kita puasa. Waktu puasa bau mulut kita gimana? Itu pintu neraka ditutup karena kan bau mulut tidak sedap, sehingga nggak akan ngomong kecuali yang penting. Pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Kenapa setan-setan dibelenggu? Kalau seorang ibu, seorang ayah punya anak, lalu anaknya akan masuk minggu ujian, itu biasanya sebelum masuk minggu ujian, ayah dan ibu sudah memastikan game-nya dia akan game. Disingkirkan untuk sukses menghadapi bulan Ramadan. Allah sayang kepada kita. Itu surga dibuka, itu neraka ditutup, setan-setan yang biasa mengganggu itu dibelenggu. Dan malam hari ini adalah malam 17 Ramadan. Menurut pendapat sebagian besar ulama, terutama Imam Ibnu Katsir, beliau mengatakan bahwa nuzul Quran itu tanggal 17 Ramadan. Dan memang Al-Quran diturunkan yang pertama kali diturunkan dari Lauhil Mahfuz ila sama dunia, Baitul Izzah. Dari Baitul Izzah atau sama dunia, dari langit dunia, baru diturunkan secara bertahap selama 22. Ustaz, ini penampilan Ustaz. Hah? Berapa lama Al-Quran diturunkan? Belum. 22 tahun 2 bulan. Bu, berapa? 22 tahun 2 bulan 22 hari, kurang lebih 23 tahun. 13 tahun selama beliau sallallahu alaihi wasallam berada di Mekah. Kemudian 10 tahun ketika di Madinah. Al-Quran turun, ada yang sekian ayat, ada yang 1 surat, ada 1 surat turunnya langsung 1 malam dan dikawal tidak kurang oleh 70.000 malaikat. Surat apa Ustaz?
banyak. Surat apa Bu? Surat yang diturunkan dikawal oleh 70.000 malaikat. Satu malam, satu surat. Surat Al-An'am itu diturunkan satu malam. Dan para sahabat mengatakan, ketika diturunkan surat Al-An'am, kami mendengarkan Kadawi Nahl. Kami mendengarkan suara seperti suara apa? Gemuruh. Tasbihnya para malaikat yang mengawal turunnya surat Al-An'am. Kemudian ada surat yang turunnya itu dinanti-nantikan. Nabi Muhammad SAW ketika turun wahyu surat Iqra. Kemudian setelah itu surat apa? Yang muslim mana yang muslim? Yang surat Iqra surat apa? Ini muslim semuanya. Surat apa? Surat Iqra. Terus ya sampai di sini aja tidak aman. Surat apa lagi? Surat Iqra, Al-Mudaththir, Al-Muzammil, terus surat Nur, dan nanti surat-surat Makkah. Ketika sudah turun, kemudian beberapa saat tidak turun wahyu. Nabi memiliki musuh yang paling besar. Musuh beliau waktu itu adalah siapa? Abu Lahab. Abu Lahab itu ganteng. Jadi kalau ada orang ganteng jangan bangga dulu. Karena Abu Lahab ganteng. Istrinya cantik, namanya Ummu Jamil. Cantik. Kalau ada orang yang cantik, jangan bangga dulu. Karena dia yang cantik diabadikan di dalam. Ketika tidak turun wahyu beberapa saat, rupanya Abu Lahab dan istrinya itu selalu ngintip, kalau bahasa sekarang mungkin status. Jadi selalu mengikuti, kalau wahyu turun diikuti, wahyu turun diikuti. Ternyata wahyu tidak turun beberapa lama. Istrinya Abu Lahab datang mau meledek Nabi Muhammad. Kalau bahasa orang Jawa itu pembunuh. Dia mengatakan, ya Muhammad, inni ara anna syaitanaka qad tarakaka. Wahai Muhammad, aku melihat setanmu telah meninggalkanmu. Wahyu sudah tidak turun lagi kan, kamu sudah ditinggal. Nabi Muhammad tidak menjawab. Tidak lama setelah itu turun. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka walal akhiratu khairun laka minal ula wa lasawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa'ammal yatima fala takhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Allahu akbar. Nabi mengucapkan, makanya kalau kita menghafalkan Al-Quran itu begitu sampai dari surat Al-Tuhan ke belakang, itu ditambah dengan Allahu Akbar. Jadi begitu istri Abu Lahab mengatakan, ini ara anna syaitanaka qad tarakaka. Engkau telah ditinggalkan oleh Tuhanmu, itu ada setan. Dia sudah meninggalkanmu, buktinya wahyu tidak turun lagi. Nabi tidak menjawab. Yang menjawab adalah Allah. Wadduha. Setelah Wadduha langsung surat setelah alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Saudara-saudara, Al-Quran itu istimewa. Dalam kesempatan yang singkat ini saya mau mengambil satu contoh. Inna Allah la yastahi ayyadriba masalan ma'ba'udatan fama fawqaha. Allah tidak malu untuk menunjukkan kebesarannya dengan contohnya adalah seekor nyamuk. Nyamuk berapa sih? Ada yang pengangguran nggak? Kita kasih kerjaan ambil nyamuk timbang. Allah tidak malu menunjukkan kebesaran. Inna Allah la yastahi ayyadriba masalan ma'ba'udatan fama fawqaha. Nyamuk gajah kan besar,
Semua yang ada pada gajah ada pada nyamuk. Tetapi semua yang ada pada nyamuk tidak ada. Belalainya nyamuk punya. Bahkan belalainya nyamuk itu ada pisaunya 2. Satu untuk membelek, kemudian satu untuk apa? Untuk menetralisir darah. Dan nyamuk itu dalam keadaan gelap bisa melihat dengan apa dia? Dia melihat dengan apa? Dengan telinganya. Nyamuk, berapa banyak orang menjadi kaya raya karena ternyata kerjanya di Baikol. Pakai dasi, pakai mobil mewah, tanya kerjanya di mana? Berarti tidak tertutup dari mana? Kalau nggak ada nyamuk nangis kayak dia. Mungkin dia berdoa pada nyamuk gitu. Kan? Nyamuk sekarang ternyata menurut seorang ulama dari Republik Arab Syria, Syekh Waqif An-Nabulsi, itu beliau mengatakan pesawat udara militer, membuat pesawat udara militer itu terinspirasi dari nyamuk. Pesawat tempur militer begini nggak bisa manuver nggak? Dari mana terinspirasinya? Ternyata berburu dari mempelajari, karena nyamuk itu dia punya kaki dan tangannya itu ada cakarnya yang sesuai. Kalau dia mau turun di tempat yang licin maka, dan itu rupanya menjadi inspirasi untuk lahirnya pesawat-pesawat tempur yang bisa bermanuver. Nyamuk umurnya tidak lama. Nyamuk umurnya itu sebentar. Bayangkan kalau nyamuk umurnya 1 tahun. Hah? Nyamuk umurnya sangat sebentar karena memang dia punya tugas. Kehadirannya itu membawa tugas sampai saat ini saya berbicara dan sampai nanti hari kiamat. Tidak akan ada yang mampu untuk menciptakan seekor. Matanya ada berapa? Ada yang punya kerjaan kan? Mata itu ada 8. Dan nyamuk itu gelap, segelap apapun dia tidak akan salah. Gak akan dia menyedot betul. Kita matikan dia semua, dia tahu mana tembok mana. Dan dia bisa tahu pas di apa namanya? Pori-pori. Dan dia bisa mengambil darah. Darahnya diambil steril dan dia bisa meninggalkan penyakit. Saudara-saudara, waktu itu ketika turun ayat tersebut, para kafir mengatakan, ini kitab suci apa? Kok berbicara tentang? Kalau orang-orang kafir itu hidup zaman sekarang, mereka akan tahu ternyata Al-Quran sangat istimewa, sudah menjelaskan tentang nyamuk yang saat ini banyak orang mendapatkan gelar profesor gara-gara meneliti tentang nyamuk. Sumber apa berarti? Sumber penghasilan. Nyamuk membuka pintu ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir, saudara-saudara, Al-Quran yang Allah turunkan itu akan menjadi petunjuk untuk kita di dalam kehidupan dunia ini. Kalau kita membaca surat Al-Jin, di sana dikatakan, "Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan ajaban." Katakan wahai Muhammad, sekelompok dari bangsa jin telah mendengarkan Al-Quran, dan bangsa jin itu mengatakan, inna sami'na Qur'anan ajaban, kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan. Dan jin mengakui, inna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sama' faman yastami'il an yajid lahu shihaban rasada. Dahulu kami sering naik ke pintu-pintu langit untuk mencuri informasi yang dibawa oleh para malaikat. Sekarang siapa dari bangsa kami, bangsa jin, yang mencoba-coba untuk naik ke pintu-pintu langit mencari informasi, mencuri informasi, dia akan mendapatkan bola-bola api yang menghancurkan dia. Mulai kapan pintu langit menjadi steril? Mulai kapan langit berubah? Mulai kapan, saudara-saudara, ketika diturunkannya Al-Quran terjadi perubahan yang besar. Mudah-mudahan dengan kita memperingati nuzul Quran, Allah bukakan pikiran
begitu istimewa, dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ij'alil Qur'anal Karim rabi'a qulubina wa jalaa humumina. Ya Allah, jadikanlah Al-Qur'an yang menjadi penyejuk untuk hati kami. Jadikanlah Al-Qur'an yang menghilangkan gundah gulana, yang menghantui pikiran dan hati kami. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an wa ja'alna minal ladzina darasul Qur'an wa ij'alna minal ladzina ahabbul Qur'an. Allahumma ij'alil Qur'an syafi'an lana indaka yaumil qiyamah. Ya Allah, jadikanlah Al-Qur'an yang memberikan syafaat kepada kami di hari kiamat, dan kami akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW yang diturunkan kepada beliau. Al-Quran sebagai penutup, saudara-saudara, pernah ada yang bertanya, kenapa para sahabat begitu istimewa? Kenapa para tabi'in begitu istimewa? Kenapa para tabi'in begitu istimewa? Mereka membangun peradaban yang unggul. Kenapa? Jawabannya ringan sekali. Karena hubungan mereka dengan Al-Quran seperti hubungan kita sekarang dengan handphone. Hubungan mereka dengan Al-Quran seperti hubungan kita dengan, kita gak pernah pisah dengan handphone. Kalau mau habis, kita pakai. Pastinya kita jadikan Al-Quran lebih dari semua. Karena Al-Quran menja'al Al-Quran amamahu. Siapa yang menjadikan Al-Quran di depan, yang menjadikan Al-Quran petunjuk untuknya, dia akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Mudah-mudahan mulai malam hari ini kita semakin dekat dengan Al-Quran, semakin lezat membaca Al-Quran, dan mudah-mudahan Al-Quran menerangi hidup kita, Al-Quran menerangi kubur kita, dan Al-Quran menyebabkan kita ketika dibangkitkan, kita dalam keadaan penuh dengan cahaya. Banyak kurang dari saya, mohon dibantu maaf yang sepuas-puasnya. Terima kasih atas segala perhatian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلوا سنة الوتر 3 ركعات.